Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Karamin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini saya diminta untuk ikut andil di dalam menghatamkan kitab Fathul Qorib Al-Mujib karya As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki yang diberi taklikat oleh guru saya Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan alhamdulillah saya belajar kepada beliau sekitar 8 tahun, dimulai tahun 1983 pulang 1991, dan juga dulu sempat belajar kitab ini pada beliau Al-Mukarram Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Mudah-mudahan sambung barokah pada beliau. Malam hari ini kita membahas pada bab yang agak akhir ini ya. Bab namanya At-Targhibu fit Tibbi, yaitu anjuran untuk berobat gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan atau menciptakan penyakit illa kecuali anzala lahu, Allah akan menurunkan atau menciptakan juga bagi penyakit itu syifaan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wal Hakim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim. Maksudnya begini, ini memberi keterangan bahwa kita ini kalau sakit tetap dianjurkan untuk ikhtiar berobat. Tidak boleh kita sakit pasrah bongkoan ya ini kan takdir Allah. Itu bukan sifat seorang muslim yang baik. Karena kenapa? Kita diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah lah yang menciptakan penyakit, tapi Allah juga yang menciptakan obatnya. Hanya saja kita perlu ikhtiar, yaitu dengan beristihad. Beristihad itu macam-macam. Ada beristihad itu dengan cara menjadi seorang dokter, berarti belajar ilmu kedokteran. Ya, ada juga menjadi seorang tabib, ilmu kedokteran, dokter dengan tabib itu ada perbedaannya. Kalau kita di Indonesia dokter atau dokter mungkin ya, di tempat dokter itu biasanya pakai obat-obat kimia. Tapi kalau tabib lebih kepada herbal, itu namanya tabib. Sama saja sebenarnya. Tabib itu aslinya ya tukang mengobati orang sakit. Dokter juga tukang mengobati orang sakit, tapi memang jurusannya berbeda ya. Jangankan gitu, satu alma mater dokter saja macam-macam ya. Dokter aja dokter gigi, dokter kandungan, dokter dan lain sebagainya, mempunyai pembagian sendiri-sendiri. Tapi semuanya itu sebenarnya mereka adalah mencoba untuk mengurai. Kalau ada penyakit ini pasti ada obatnya. Hanya saja ada penyakit yang belum diketahui obatnya oleh manusia. Semua penyakit itu ada obatnya. Hanya saja kadang-kadang penyakit itu belum diketahui, belum didapati oleh manusia. Karena apa? Ya namanya otak manusia ini terbatas, pemikiran manusia terbatas. Baik, saya lanjutkan. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu pasti ada obatnya ya. Jadi jangan takut kalau kita diberi sakit itu kemudian pasti kita mati, itu enggak begitu ya. Kita diberi sakit itu adalah justru untuk kekebalan kita, kekebalan tubuh kita ini untuk kesehatan ya. Karena apa? Allah juga menurunkan obat bagi penyakit tersebut. Bila mana obat itu sudah
diketahui dan didapati, kemudian bisa mengobati, maka tubuh kita akan semakin kebal. Begitu biasanya. Ya. Nah, kemudian faida usiba dawaun ad-dawa'a bari'a bi'idnihi. Kalau obat itu sudah mengenai penyakit, maksudnya tepat sasaran, disuntik tepat sasaran, maka akan sembuhlah biiznillah, dengan izin Allah. Kalau misalnya ada orang, dokter atau tabib yakin 100%, saya gambarkan, misalnya ini obatnya, ini obat sakit kepala, tertulis, bahkan ini adalah obat yang paling jitu menurut para dokter dengan penelitiannya. Ini mestinya kalau saya minum, ini bisa menghilangkan sakit kepala. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun satu truk minum ini, ya belum tentu sembuh, bisa-bisa tambah mati, karena Allah belum mengizinkan. Nah, intinya semua apa yang terjadi antara sakit dan obat itu, walaupun dengan usaha manusia, tapi tetap sembuh tidak sembuh adalah izin atau tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Muslim wa Ahmad, riwayatnya Imam Muslim dan Imam Ahmad, istadrakahul hakim ala Bukhari fa wahama. Jadi ini diikutkan oleh Imam Hakim sanadnya kepada sanadnya Imam Bukhari yang sahih itu, tapi menurut Imam Hakim ini ya, ini juga mengikuti sanad seperti sanadnya Imam Bukhari, tapi waham hanya dugaan kecil. Waham itu dugaan kecil. Jadi kemungkinan hadisnya tidak sahih ya kalau dalam istidraknya Imam Hakim. Tapi karena hadis ini riwayat Imam Muslim, maka pasti adalah hadis sahih. Tapi sahihnya Imam Muslim dengan Imam Bukhari itu sedikit berbeda. Kalau Imam Bukhari itu kesahihannya itu 100% dan paling unggulan, mumtaz, gitu ya. Tapi kalau Imam Muslim itu 100%, tapi sedikit di bawah kesahihan Imam Bukhari. Tapi dua-duanya adalah perawi sahih. Wa an Usamah ibni Syuraik, wa an Usamah ibni Syarik radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Usamah bin Syarik radhiyallahu taala anhu qalatil A'rab, berkata orang Arab Badui, orang pedesaan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tadawa, apakah kita ini perlu berobat? Nah, kalau sakit maksudnya. Qala, Nabi menjawab, na'am, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, hendaklah kalian berobat kalau sakit. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak mau berobat. Ya, yang berobat apa? Ini kan dari Allah. Penyakit ini nanti disembuh-sembuh sendiri, tidak mau berobat. Itu berarti dia ini mukhalifus sunnah. Dia ini tidak cocok dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang Nabi sendiri mengatakan tadawau, kalian berobat kalau sakit. Nabi pun tatkala sakit berobat. Nah kita yang bukan Nabi, tatkala sakit masa tidak mau berobat? Masa kita merasa lebih sakti dari Nabi SAW? Fa innallaha lam yadu' da'an illa wada'a lahu shifaan. Sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan atau meletakkan penyakit pada seseorang illa kecuali wada'a lahu shifaan, kecuali Allah menciptakan bagi orang tersebut adalah shifaan, obatnya atau kesembuhannya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit yang tidak bisa sembuh. Satu penyakit saja. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma huwa, apa satu penyakit itu ya Rasulullah? Maka belum mengatakan qala al-haram. Al-haram itu ada dua pemahaman. Yang pertama pemahaman tua. Orang tua itu tidak bisa muda lagi menjadi muda, tidak bisa. Ya, pakai apapun, pakai terapi apapun, kalau sudah tua ya tua. Ya. Nah, dalam ayat lain dikatakan waman nu'ammilhu nunaqqisuhu fil khalq, barang siapa yang kami panjangkan umurnya,
maka kami kurangi kekuatannya ya, atau khalq itu, penciptaannya. Ya. Saya mungkin kalau Ustaz Sofi ini masih agak muda ya, jadi seger, masih jalan-jalan masih bisa. Saya sekarang sudah usia 60 tahun. Gitu. Saya ini sudah dikurangi oleh Allah, apalagi bapak-bapak yang lebih tua dari saya. Saya itu kalau naik tangga, ini kalau pengajiannya di atas, ini begitu masuk masjid, ini pertama langsung dek hati saya. Kenapa gitu? Waduh, kuat enggak yang naik. Kenapa? Karena kakinya sudah semplai. Gitu. Itu namanya dikurangi. Tapi dulu, masih pertama saya pulang dari Mekah, usia saya sekitar 27 itu ngajak Ustaz Sofullah main bola dulu ya. Masih kuat. Kalau sekarang saya lihat saja bolanya ya. Itu namanya penyakit tua, tidak bisa dipungkiri ya. Yang kedua, al-haram dikatakan al-maut, yaitu mati. Kalau mati itu nggak ada obatnya. Orang sudah nafasnya di yuhorhir, sudah di dekat tenggorokan ini. Mau dikasih obat berapapun harganya, 1 miliar, tidak bakalan sembuh. Ya, nah, kalau sudah nyawanya di kerongkongan, itu namanya al-haram. Adapun penyakit yang lainnya, itu semua ada obatnya. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Nasa'i, wa Tirmidzi, wa sahhahahu diawat sahih Imam Tirmidzi, wa Hibban wal Hakim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asy-syifa'u fi thalathatin. Obat itu atau penyembuhan itu fi thalathatin. Ini di zaman tersebut ya. Pertama apa itu? Fi syartati mihjamin, yaitu dengan sayatan pisau bekam. Bapak-bapak ngerti bekam ya? Sekarang banyak bekam. Kalau sekarang bekam tidak pakai pisau, Pak. Kalau zaman dahulu pakai pisau. Kalau sekarang pakai jarum. Tapi intinya bekam itu termasuk salah satu at-tibbun nabawi, cara berobat mengikuti metode Nabi Muhammad SAW. Saya sudah sering dibekam. Ya. Tapi kalau kepingin muda lagi tidak bisa, Pak. Dibekam tetap aja masuk angin, tetap masuk angin. Ya. Begitu kalau sudah dua. Yang kedua, syarbati asalin, minum asal, madu. Minum madu itu termasuk obat. Ini sunnah. Ada kejadian. Nah, ini zaman dahulu kala beberapa kali kejadian itu ada keterangan para ulama itu begini. Ada seorang yang sakit perut. Ya, sakit perut. Kemudian disuruh minum asal, madu. Ditolak pertama. Saya ini sakit perut. Kalau saya minum madu, sedangkan sifatnya madu itu panas, pasti saya akan tambah sakit perut, diare. Ya, rasional ini Pak. Ini rasional, mungkin ilmiah, tapi tidak sesuai dengan sabda Nabi. Kata Nabi, kalau kamu sakit minum saja madu, begitu Pak. Akhirnya orang sakit dipaksa. Sudahlah minum, nurut saya. Kasih Pak, 1 sendok. Tambah lagi 2 sendok. Akhirnya subhanallah, ini diarinya, mohon maaf bahasa kita ini mencretnya ya. Itu tambah ya. Tapi setelah itu perutnya bersih. Begitu. Jadi sesungguhnya pembersihan perut ini menyebabkan berhentinya diare tersebut. Begitu. Mungkin ini orang tua zaman dahulu kala ini mengenal obat namanya broklat. Nah, kalau anak sekarang mungkin tidak paham, Pak. Orang zaman dahulu kala kalau sakit perut, mohon maaf mencret, itu dibelikan broklat. Tambah mencret ya. Tapi beberapa waktu berikutnya akhirnya bersih. Namanya membersihkan perut. Begitu juga metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah pengobatan dengan menggunakan asal atau madu. Aukayatan minar atau kai namanya Pak. Kai. Saya lanjutkan dulu sebentar. Wa ana anha ummati an anil kai.
Dan saya melarang umatku ini untuk berobat dengan kain illa li daruratin, kecuali kalau dalam keadaan darurat ya. Begini Pak, kain besi. Nah, besi yang buat ngecor itu apa namanya? Besi beton itu ya. Nah, itu kalau ditekuk sedikit itu ya. Ditekuk ini. Kemudian itu dibakar. Dibakar sampai apa namanya? Merah gitu. Nah, kalau sudah merah, ini dicos ya, diceskan di ini. Apa? Bukan telapak kakinya, yang tebel ini apa namanya ya? Tungkak. Nah, di tungkaknya itu Pak. Itu subhanallah, kalau orang sakit ya, di samping itu menyembuhkan, kedua ini karena terkejut Pak. Sakit nih, akhirnya takut Pak, akhirnya sembuh. Suatu saat saya ini sakit, begitu ketemu sama tabib, saya tidak nyebut namanya ya. Saya dipaksa dengan kain, takut Pak. Saya pertama, enggak, saya semenjak sembuh aja. Itu dibakar di api seperti orang bikin pisau gitu ya. Seperti begitu. Nah, subhanallah. Kemudian saya katakan, saya sebenarnya enggak suka karena enggak boleh. Tapi waktu itu saya enggak kuat, betul-betul enggak kuat. Akhirnya dikai. Sekali saya dikai. Indah darurotin boleh ya. Indah darurotin. Kalau sudah sulit ini enggak sembuh, indah darurotin apapun menjadi boleh. Akhirnya saya dikai. Sekali dikai itu pengalaman, minimal pernah mengaji gini, pernah praktek gitu ya. Oh begitu dikai. Tapi kalau sekarang ada tukang kai, saya lari duluan Mbak. Hai. Rawal Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Bazzar. Wa an Jabirin, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ubay bin Ka'ab tabiban. Faqata minhu irqan thumma qawahu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus atau mengirim kepada Ubay ibni Ka'ab, salah seorang sahabat itu mengutus seorang tabib begitu. Kemudian qata minhu irqan. Kemudian salah satu dari uratnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini dipotong. Nah, kemudian dikawahu, dimasukin kayak suntikan gitu ya. Nah, aslinya dikawahu itu ditekan begitu. Ini kalau zaman sekarang namanya fasdu. Fasdu itu masuk di dalam hadis ini. Saya beberapa kali di fasdu. Ya memang ada ahlinya. Ya apa fasdu itu? Mata kaki Pak ya. Di sekitar mata kaki itu kan banyak urat tebal. Itu ditusuk dengan jarum Pak. Kalau sudah ditusuk dengan jarum kemudian diberi selang dan dibuang. Ya, kadang-kadang ini bisa, mohon maaf ya, satu gelas ini atau hampir lah segini darah kotor yang keluar. Hampir sama dengan orang itu dibekam, bekam basah namanya. Bekam ada dua Pak, bekam basah dengan bekam kering. Kalau bekam basah itu ya disilet gitu ya, di sayat-sayat kemudian diambil darahnya. Itu pun kalau darah kita kotor itu yang keluar kental sekali. Begitu ya. Nah, kalau yang belum pernah ya memang bagaimana gitu. Kalau saya sering dan merasa enteng kalau sudah dibekam. Itu sunnah. Di antaranya namanya fasdu, istilahnya orang sekarang, dibuang darah kotornya sehingga apa yang ada di dalam tubuh kita dari darah-darah kotor itu terbuang. Ya, ini ada hadisnya mengikuti yang tadi saya sebutkan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Ahmad, Imam Ahmad, Ibnu Majah wal Hakim.